Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Risma Manurung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa pada pagi ini dalam program Oasis Fajar. Saya mengajak saudara mendengarkan pembacaan Alkitab pagi hari ini, Yohanes 17 ayat 11, ayat 20-23, dan Efesus 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Efesus 3 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tema perenungan pada pagi hari ini, supaya mereka menjadi satu. Hari-hari ini dalam kalender gereja kita sedang menjalani pekan sengsara Tuhan Yesus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang percaya untuk memaknai minggu-minggu sengsara ini. Ada yang memaknai dengan cara melakukan ibadah puasa. Berpuasa yang dilakukan bukan sekedar tidak makan atau menahan lapar, tetapi yang paling utama memperdalam kehidupan iman dengan cara menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ini merupakan sesuatu yang penting, karena dalam kehidupan orang Kristen, seharusnya ia berusaha untuk lebih mengenal Tuhan, mengerti dan memahami hati Tuhan Yesus. Kehidupan iman Kristen tidak boleh berhenti hanya karena kita merasa bahwa kita sudah lama menjadi orang Kristen, atau karena kita menduduki jabatan tertentu dalam gereja, atau karena kita seorang hamba Tuhan, tetapi semakin dalam dan semakin dewasa pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saya tidak tahu apakah yang saudara lakukan dalam minggu-minggu sengsara Tuhan yang masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Tetapi saya mendorong dan mengajak saudara untuk menggunakan waktu-waktu itu untuk memperdalam pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi dewasa di dalam iman, sehingga kita tahu bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab kita membaca doa-doa penting yang diucapkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, karena permintaan para murid supaya mereka dapat berdoa dengan benar, sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Kita semua memahami dan menghafal doa Bapa kami, dan biasanya kita mengucapkannya bersama-sama setelah doa syafaat. Doa lain yang diucapkan Tuhan Yesus adalah sebuah doa singkat yang diucapkan 3 kali di Taman Getsemani. Isi doa tersebut adalah meminta kepada Bapanya agar jika mungkin biarlah cawan penderitaan itu lalu daripadanya, dan doa Tuhan Yesus tersebut selalu diakhiri dengan pernyataan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ini doa singkat namun penuh pergumulan dan diucapkan Tuhan Yesus sampai ia mencucurkan darah. Doa ini adalah doa keputusan, karena sesudah mengucapkan doa ini Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Sebagai orang, kita harus memahami apa yang sedang dirasakan Yesus pada saat itu. Sebagian orang mengatakan bahwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini adalah doa yang menentukan keselamatan dunia, karena jika Tuhan Yesus menolak untuk melakukan kehendak Bapa, maka keselamatan itu tidak akan terlaksana. Doa ketiga adalah doa yang kita telah baca secara panjang lebar dalam Yohanes 17 ini. Doa ini diucapkan Tuhan Yesus untuk para murid. Tuhan Yesus akan pergi kembali ke sorga, tetapi para murid masih ada dalam dunia untuk melanjutkan tugas-tugas yang begitu berat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mendoakan mereka. Ini doa yang paling panjang yang diucapkan Tuhan Yesus. Selain berdoa untuk para murid, Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang akan dimenangkan melalui pemberitaan Injil yang akan dilakukan para murid. Banyak hal yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam doa yang panjang ini. Dari ketiga doa yang diucapkan Tuhan Yesus, sebagaimana yang dicatat Alkitab, maka setiap orang Kristen mempunyai alasan paling mendasar untuk berdoa. Mengapa orang Kristen harus berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah seorang pendoa agung. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam doa kepada Bapanya. Namun yang menarik adalah bahwa dalam seluruh doa Tuhan Yesus ini, 4 kali ia meminta kepada Bapa supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara bisa melihat hal itu di ayat 11, di ayat 21, ayat 22 dan 23. Injil Yohanes mencatat ini dengan sangat jelas. Sesuatu yang diucapkan berulang-ulang lebih dari sekali dalam doa, berarti ada sesuatu yang penting di balik permintaan itu. Apa yang paling dibutuhkan para murid dan orang-orang Kristen di sepanjang zaman menurut Tuhan Yesus adalah kesatuan. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat arti supaya mereka menjadi satu dalam 2 pokok penting. Yang pertama,
Kesatuan merupakan cerminan atau contoh antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam dua ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan tujuan dari kesatuan orang percaya, yakni supaya kesatuan di antara orang percaya menjadi gambaran nyata dari kesatuan Kristus dan Bapa. Tuhan Yesus telah melihat bahwa di dalam kelompok 12 murid ada potensi terjadinya perpecahan. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes yang adalah orang-orang Yahudi yang sangat ortodoks dengan ajaran hukum Taurat. Tetapi ada juga Lewi, ada seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat yang bekerja untuk penjajah. Di dalam kelompok 12 murid itu ada orang-orang yang berambisi untuk menjadi seorang yang populer atau menjadi pemimpin. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus agar kedua anaknya tersebut dapat diangkat menjadi pemimpin yang duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Ada murid Tuhan Yesus yang emosional seperti Yohanes. Ada murid peragu seperti Thomas. Ada murid yang suka mencuri dan mata-duitan seperti Yudas Iskariot. Berbagai sifat yang ada di dalam kelompok 12 rasul itu berpotensi untuk terjadi perpecahan. Tuhan Yesus ingin agar semua murid dapat saling mengerti, saling melayani, saling bekerja sama. Karena dengan demikian mereka dapat menunjukkan bagaimana kesatuan antara Kristus dan Bapa. Bukankah dalam gereja juga kita bertemu dengan berbagai macam sifat dan perilaku orang-orang? Ada orang yang selalu ingin menonjol dalam pelayanan. Ada orang yang banyak bicara tetapi tidak pernah bekerja. Ada orang yang ambisi untuk ini dan itu. Ada orang yang tidak bisa dipercaya dalam soal keuangan. Ada orang yang tidak bisa diberikan tanggung jawab karena pasti tidak dapat dilaksanakan. Ada orang yang begitu rendah hati dan tidak mau menonjol. Ada orang yang sedikit bicara tetapi banyak kerja. Ada orang yang murah hati, suka memberi dan menolong orang lain. Sebaliknya, ada orang yang kikir dalam hal memberi. Berbagai tipe manusia berkumpul di dalam gereja. Dan jika masing-masing menonjolkan keinginannya, maka yang terjadi adalah perpecahan. Tuhan Yesus Kristus sejak awal sudah berdoa supaya semua orang percaya kepada Kristus dapat bersatu. Karena dengan bersatu maka persatuan itu memperlihatkan hubungan kesatuan antara Kristus dan Bapa. Dalam surat 1 Korintus 1 dan 3 kita membaca tentang adanya perpecahan dalam jemaat. Ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, ada yang menyebut dirinya golongan Kefas, ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, dan ada juga yang menyebut dirinya sebagai golongan Kristus. Kelompok-kelompok ini menyebabkan gereja menjadi tidak dewasa. Seperti anak-anak yang hanya bisa minum susu dan makan bubur. Inilah bahaya dari perpecahan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa supaya umatnya dapat bersatu sehingga mencerminkan kesatuan Kristus dan Bapa. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa sebagaimana yang saya sampaikan pada awal renungan ini. Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti tidak menganggap diri paling benar, paling suci, paling rohani, tetapi melihat Kristus sebagai yang paling mulia dan hanya Dia yang patut dimuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, kesatuan merupakan proklamasi kepada dunia tentang Yesus.
Hal kedua, mengapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya para rasulnya bersatu? Dalam ayat 21 dan 23 dijelaskan demikian, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Apa tujuan kedua dari doa Tuhan Yesus agar umatnya bersatu? Supaya dunia tahu bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah. Ini penekanan yang sangat penting. Tadi saya katakan mengenai bermacam-macam orang yang berada di dalam gereja. Tetapi ada hal yang mempersatukan semua gereja dan orang-orang yang beraneka ragam di dalam gereja di seluruh dunia ini. Semua gereja dan orang Kristen di muka bumi ini percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Semua gereja dan orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak berdosa. Semua gereja dan orang Kristen berdoa dan mengakhiri doanya dengan menyebut, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengapa semua orang Kristen bisa percaya bahwa Kristus adalah Tuhan? Mengapa semua gereja bisa percaya, bisa mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia? Mengapa semua gereja bisa berdoa dan mengakhiri doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mendoakannya bahwa dengan kesatuan maka dunia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang diutus ke dalam dunia. Ini doktrin yang paling mendasar dalam iman Kristiani kita. Ini hal yang paling penting dalam kepercayaan kita. Kristus mendoakan kita supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 14, Rasul Paulus menulis, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kristus datang untuk merobohkan tembok pemisah, yakni perseteruan, permusuhan, supaya mempersatukan. Inilah doa Tuhan Yesus sampai saat ini bagi orang-orang percaya, bagi gereja-gereja Tuhan. Dalam pekan sengsara Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita untuk menjawab satu pertanyaan penting. Bisakah kita bersatu? Bisakah kita bersatu dengan sesama anggota gereja kita? Meskipun terdapat banyak perbedaan, bisakah kita bersatu dengan gereja lain, sekalipun berbeda dalam doktrin dan teologi? Bisakah kita tidak menganggap diri kita lebih baik dibanding dengan gereja lain? Bisakah kita tidak sombong dan menganggap gereja kita lebih baik dari gereja yang lain? Bisakah? Bisakah saudara menerima orang lain yang berbeda dengan diri saudara? Seharusnya bisa, karena Kristus telah mendoakannya bagi kita. Seharusnya bisa, karena itu adalah kerinduan Kristus. Jika kita masih merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tidak bisa bergaul dan menerima orang lain, berpandangan negatif terhadap gereja lain atau kelompok Kristen yang lain, maka betapa sedihnya hati Kristus. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memperdalam iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Mari kita menjadi lebih dewasa dalam Kristus dengan cara mewujudkan doa Tuhan Yesus dalam hidup keseharian kita, bersatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dalam minggu-minggu sengsara ini biarlah Roh Tuhan menguasai kami dan memberi pengertian dan pemahaman yang dalam bagi kami tentang pengorbanan Yesus bagi manusia, bagi umat ciptaan-Mu. Pengorbanan Tuhan Yesus akan diri kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Apa yang kami
dengar hari ini. Biarlah Tuhan memeteraikan itu bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan kami roh hikmat, sehingga perenungan ini kami dapat melakukannya dan mengimaninya di dalam hidup kami. Bapa kami di dalam surga, berkatilah setiap pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Ada yang bekerja sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai pelajar. Ada yang kuliah. Tuhan berkatilah pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah cita-cita mereka. Dan buatlah Tuhan segala apa yang dikerjakan dan dicita-citakan berhasil. Yang sakit Tuhan jamah dan berilah kesembuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.